baca ini minimal ada 2 pelajaran penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tentang tentang dosa orang yang berbuat syirik. Di situ dinyatakan bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Ya. Syirik itu maknanya apa? Syirik itu maknanya adalah menyekutukan Allah, meyakini bahwa Allah itu punya sekutu, Allah itu punya partner, atau mempertuhankan selain Allah. Nah, ini maknanya bahwa ketika Allah itu tidak mengampuni, artinya kompensasinya tetap harus diselesaikan urusan akhirat. Kan ada Pak, dosa-dosa selain syirik itu bisa diampuni selama kita mau berdoa dan memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar. Itu dosa-dosa kecil itu bisa digilas. Kalau kemudian taubatnya itu taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bukan kapok lombok. Sepedes apapun kalau minum berkurang pedesnya kan tetap besoknya kan juga pedes. Makan ayam geprek, namanya ayam geprek kok terus manis kan tidak jadi geprek Pak itu. Gitu. Orang kepedesan tetapi dia tetap ada apa ya? Tetap ada keinginan untuk mengulang karena seleranya pedas. Nah, secara sederhana taubatan nasuha itu adalah satu komitmen dari seseorang untuk menyesali apa yang dia lakukan. Yang kedua, berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu dinamakan dengan taubatan nasuha. Jadi kalau dosa-dosa itu selain dosa syirik itu masih diampuni oleh Allah. Birokrasi dengan Allah itu birokrasi yang sederhana kok. Yang bikin sulit itu kan birokrasi dengan manusia Pak. Menungson itu kadang nek dilarani bali suwe Pak. Ya. Bali suwe. Dieling-eling terus. Ya, dieling-eling terus. Kowe lek rak zaman semono. Kowe lek rak zaman semono. Itu kan karakter-karakter manusia kan begitu. Tapi jangan kemudian menilai bahwa Allah itu memiliki sifat seperti itu. Tidak. Allah itu memiliki sifat Ghaffar. Sangat-sangat terbuka pintu taubat bagi orang yang berdosa. Makanya pada zaman Nabiullah Musa diceritakan bagaimana seorang PSK yang sudah cukup lama berprofesi sebagai PSK, ya, tapi karena dia mau taubat masuk surga. Ada seorang preman peminum, bisa jadi orang-orang yang ahli maksiat di akhir hayatnya justru sempat bertobat, maka dia mendapatkan reward dari Allah. Makanya kenapa di dalam hidup itu jangan mudah memvonis seseorang, apalagi kalau hanya berdasarkan penampilan fisik semata. Ya, jangan sampai kemudian kita menghukumi seseorang, ya, yang kita benar-benar tidak tahu. Akhir dari episode panjang kehidupan manusia kita tidak pernah tahu. Ya, misalnya di dalam satu pemberitaan ada seorang bandar narkoba divonis hukuman mati. Ya, cetho Pak, kapan ditembak? Ditembaknya itu cetho Pak. Sementara orang hidup itu kapan ditembak malaikat Israel saja tidak ada yang ngerti kan. Dia sepanjang hidup mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan. Tapi di akhir hayatnya dia punya peluang untuk bertobat, memperbanyak istighfar, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, mengkhatamkan Quran. Bahkan ada satu kisah di Mesir itu, seorang terpidana mati sebelum dieksekusi hukuman gantung, dia sempat ditahan sekitar beberapa tahun, ya, sekitar 4 tahun. Dalam waktu 4 tahun dia hafal Quran.
Rentang menunggu eksekusi mati, dia habiskan buat beristighfar, dia habiskan buat baca Quran, dia habiskan buat mungkin dia punya uang, dia sedekahkan, dan benar-benar siap ketika nyawa itu harus dicabut. Artinya bukan berarti kalau gitu kita minum-minum dulu nggak apa-apa, bukan itu pemahamannya. Pemahamannya adalah mari kita berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, tidak mudah memvonis orang. Orang yang secara penampilan tidak lebih baik dari kita belum tentu kok dia lebih buruk dari kita. Jangan-jangan kita yang tertutup oleh kopiah, tertutup oleh baju koko, tertutup oleh sarung, ini sesungguhnya punya aib, hanya saja bejone ditutupi sama Allah, kan begitu toh. Nah, makanya ini satu perhatian, jangan sampai kemudian kita masuk dalam perbuatan yang syirik. Syirik itu adalah menganggap bahwa Allah itu punya bandingan, menganggap bahwa Allah itu punya sekutu. Makanya konsepsi syirik itu tidak berlaku ketika kita dalam syariat kita, dalam hukum kita berinteraksi saling bergantung dengan manusia. Ya, Pak Amin ngeluh, ilingnya Panadol. Kan jarang Pak, orang ngeluh kok terus langsung ya Allah, siraku ngeluh, langsung wudu, sholat, ya toh. Kemudian nanti bertaubat kepada Allah. Si ngono kan ini kelas-kelas ekonomi kayak saya kan jarang Pak begitu. Ngeluh ya ilingnya apotik, ya toh. Pengen ngopi ilingnya batok, kan nggak ada. Orang pengen ngopi kok terus gelas sajadah, lalu muter tasbih, ya rozak, kopi, kan nggak ada Pak itu. Orang sakit ilingnya dokter, apakah itu berarti menyekutukan Allah? Sama sekali tidak. Ya, sama halnya dengan kita memasuki daerah baru, memasuki jembatan, memasuki gua, kita uluk salam, assalamualaikum ya ahlal wilayah, uluk salam karo sing jogo jembatan. Itu bukan syirik, wong jin itu juga makhluknya Allah kok. Sama halnya dengan jenengan di dalam komplek perumahan, ketika jalan di situ ada warga kita yang duduk-duduk lagi istirahat kerja bakti, kita kan mesti Pak nyuwun sewu nggih, kan ngono to Pak. Sama kita itu juga boleh, bahkan itu syariat, ya, ketentuan etika dengan sesama makhluk Allah itu juga kita kula nuwun gitu loh. Cuman kan kadang kalau sudah kaitannya dengan makhluk halus, syirik, bukan Pak. Wong di dalam surah Al-Baqarah itu jelas-jelas alladzina yu'minuna bil ghaibi, kok mempercayai barang gaib itu ya termasuk percaya surga, percaya neraka, percaya alam kubur dan juga makhluk gaib yang lain. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah bagaimana Allah ngatur hidup seseorang menjadi gampang ketika dua unsur itu terpenuhi. Pertama, walladzina amanu, yang kedua wa amilus sholihat. Ini topik yang sudah sering kita singgung juga di sini, bahwa kunci hidup berkah itu dua. Pertama, aman, perbaiki hubungan kita dengan Allah, membangun hubungan yang harmoni dengan Allah. Ya kewajibannya ya ditunaikan, yang sunnah ya semampu ditunaikan. Yang kedua wa amilus sholihat. Kalau amanu itu hubungan kita dengan Allah, kalau wa amilus sholihat itu hubungan kita dengan sesama makhluknya Allah. Ya. Makanya wong bejo itu orang yang dengan Allah tidak bermasalah, dengan manusia tidak bermasalah. Kalau ada orang bermasalah dengan manusia, jelas wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ya. Kalau orang itu ribet dengan sesama manusia, punya masalah, dolim dengan sesama manusia, itu artinya kita sedang menggali episode panjang persoalan di dalam hidup kita. Secara ringkas, jika orang itu hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan sesama manusia baik,
maka hidupnya akan penuh dengan kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.